Jejak sejarah kerajaan-kerajaan purba di dunia, mulai Kekaisaran Maurya 322 sebelum Masehi sampai Seleukia 63 sebelum Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel, Jejak Sejarah. Channel ini mengulas tentang sejarah serta tokoh sejarah, lintas wilayah, waktu dan zaman. Kali ini kita mundur jauh ke belakang, membuka jejak sejarah kerajaan-kerajaan purba era sebelum Masehi. Pada peradaban modern, sekitar abad 12 sampai 19, kita mengenal Kesultanan Utsmaniyah yang pada puncak kejayaannya imperium ini mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, Kaukasus, Afrika Utara, dan Tanduk Afrika. Pada era modern ini juga kita mengenal Kerajaan Britania Raya sebagai imperium yang kekuasaannya pernah mendominasi dunia. Di Indonesia kita mengenal Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai kerajaan yang berpengaruh pada zamannya. Nah, bagaimanakah sejarah kerajaan-kerajaan besar di dunia sebelum Masehi? Simak paparan lengkapnya berikut ini. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Jangan lupa pula menekan tanda lonceng di sebelahnya, karena dengan begitu setiap ada video baru Anda akan langsung mendapat pemberitahuan. Sudah? Kalau sudah, kita langsung ke TKP. Kekaisaran Maurya 322 sampai dengan 185 sebelum Masehi. Didirikan oleh Chandragupta Maurya dan Chanakya, kerajaan adidaya pertama ini adalah Kekaisaran Maurya. Chandragupta Maurya naik tahta dan memulai kekaisarannya ketika ia menaklukkan Kekaisaran Nanda pada usia 20 tahun. Saat itu Kekaisaran Maurya membentang di bagian utara India pada tahun 305 sebelum Masehi. Pemerintahan Chandragupta merupakan awal persinggungan antara India dengan bangsa asing, tepatnya Kekaisaran Makedonia yang dipimpin oleh Alexander Agung. Peristiwa ini berlangsung 2 tahun sebelum Chandragupta naik tahta. Kedatangan Makedonia selain dengan maksud politis, juga dengan maksud menyebarkan kebudayaan Barat ke timur. Pasca ekspansi Barat adalah kemunculan budaya Helenisme, yakni perpaduan antara budaya Timur dengan budaya Barat. Pada masa keemasannya, Kekaisaran Maurya memerintah 60 juta rakyat sehingga menjadikannya salah satu pemerintahan paling dominan di muka bumi saat itu. Kekaisaran Maurya membentang dari India hingga Pakistan dan Afghanistan serta di pegunungan Himalaya, sehingga bisa dibilang Kekaisaran Maurya adalah salah satu yang terbesar kala itu. Chanakya, salah satu pendiri dari Kekaisaran Maurya ini, menuliskan kitab Arthasastra yang berisi pedoman untuk tata negara hingga strategi militer. Oleh karenanya Kekaisaran Maurya cukup teratur di bawah pemerintahan Chandragupta Maurya. Kekaisaran Maurya dibagi menjadi 4 provinsi, masing-masing dipimpin oleh pangeran kerajaan yang memerintah sebagai wakil kaisar. Terdapat infrastruktur yang luas dengan layanan sipil untuk mengendalikan segala aspek masyarakat. Kekaisaran Maurya mempertahankan salah satu pasukan terbesar pada masanya, lebih dari 600.000 infanteri, 9.000 gajah, dan 30.000 kavaleri. Selain itu, Kekaisaran Maurya memiliki sistem pengintaian untuk mengumpulkan informasi mengenai musuh yang menunjukkan kuatnya ketahanan militer Maurya kala itu. Menurut kitab Wisnu Purana, jumlah raja-raja dinasti Maurya ada 10 dan memerintah selama 137 tahun. Chandragupta, Bindusara, Asoka, Suyasas, Dasarata, Sanggata, Salisuka, Somasarman, Sasadarman, dan Brihadarta. Tanda kejatuhan dan keretakan Kekaisaran Maurya terjadi saat pemerintahan Dasarata, di mana kekaisaran tersebut kehilangan banyak wilayah.
Selain itu, pembunuhan Brihadarta oleh salah satu jenderalnya, Pushyamitra Shunga, dan bentrok antar agama Hindu-Buddha membuat kekaisaran ini jatuh pada tahun 185 sebelum Masehi. Shunga mengkudeta kekaisaran Maurya, mendirikan dinastinya sendiri, yakni Kekaisaran Shunga. Kerajaan Baru Mesir. Kerajaan Baru Mesir adalah periode dalam sejarah Mesir kuno antara abad ke-16 sebelum Masehi hingga abad ke-11 sebelum Masehi. Meliputi masa dinasti ke-18, 19, dan 20. Kerajaan baru merupakan periode sesudah periode menengah kedua. Pada kerajaan baru Mesir inilah kejayaan Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya, terutama dalam hal penguasaan wilayah, serta tercatat Mesir baru menaklukkan negeri Syam dan mempertahankan kendali terhadap serangan negeri Kus. Thutmose III memperkuat kerajaan Mesir selama masa pemerintahannya di dinasti ke-18. Langkahnya diikuti oleh para Fir'aun terkenal lainnya seperti Amenhotep III dan Tutankhamun. Pada masa kejayaan Mesir ini ditandai dengan beberapa bangunan mengesankan di dunia, hasil dari perubahan seni dan makam Mesir kuno. Para Fir'aun tidak lagi bermain dengan piramida dan memilih makam yang diukir ke dalam batu sebagai gantinya. Adalah lembah para raja, salah satu situs bersejarah warisan kebudayaan dunia yang diakui oleh UNESCO, dibangun pada zaman ini. Dan salah satu makam yang paling terkenal adalah kompleks pemakaman yang dibangun oleh Ramses II untuk para putra-putranya yang terbesar dari semua makam di lembah para raja. Kerajaan Mesir baru terbentang lebih dari 984.200 km persegi dan memerintah sekitar 5 juta penduduk. Kerajaan baru Mesir adalah kerajaan kuno yang paling banyak diteliti. Sebagian besar karena banyak tubuh para penguasanya yang masih awet, disebabkan karena daya tahan serta sistem perlindungan pada makamnya. Kerajaan baru Mesir runtuh akibat banyaknya kerusuhan, kekeringan panjang, kelaparan, banjir dari Sungai Nil, dan korupsi dari dalam yang merajalela. Masa kerajaan periode ke-19 dan ke-20 adalah periode yang paling suram sekaligus menandai akhirnya dari masa kerajaan baru Mesir. Makedonia, kerajaan kuno 808 sebelum Masehi sampai dengan 168 sebelum Masehi. Makedonia adalah kerajaan kuno yang terletak di pinggiran Yunani pada masa Arkais dan Klasik, kemudian menjadi negara yang dominan di Yunani pada masa Helenistik. Kerajaan ini dibentuk oleh dinasti Argeadae. Dalam sejarahnya pula, kerajaan ini pernah dikuasai oleh dinasti Antipatridae dan Antigonidae. Kerajaan ini pada awalnya berpusat di bagian timur laut semenanjung Yunani yang berbatasan dengan Epiros di bagian barat, Paiohia di sebelah utara, Trakia di timur, dan Tesalia di bagian selatan. Kejayaan Makedonia dimulai saat kepemimpinan Raja Filipus II 359 sampai dengan 336 sebelum Masehi. Makedonia menjadi kekuatan terbesar di benua Eropa pada saat itu, menaklukkan negara-negara sekitar termasuk Yunani. Kekaisaran Makedonia makin terkenal akan kepemimpinan legendaris putra dari Filipus II, yakni Alexander III, yang menjadikan Makedonia sebagai kekaisaran yang paling kokoh di dunia pada masanya. Setelah Filipus II dibunuh pada tahun 336 sebelum Masehi oleh salah satu pengawalnya, yakni Pausanias, Alexander Agung naik tahta menggantikan sang ayah. Alexander Agung mendapatkan reputasi dengan membangun pasukan terkuat di dunia, menaklukkan tentara di 3 benua. Pasukan Alexander Agung menaklukkan Mesir dan kerajaan Achaemenia yang dulu sempat menundukkan Makedonia. Pada masa keemasannya, Kekaisaran Makedonia meliputi bagian Eropa, Asia, hingga Afrika Utara. Alexander Agung menggunakan pasukannya dan pengaruh yang kuat untuk menyebarkan budaya dan bahasa Helenistik ke seluruh wilayah yang dikuasai.
Pada masa kepemimpinan Alexander the Great, ia dipandang bak dewa karena kemampuannya menaklukkan pasukan yang jauh melebihi jumlah kerajaannya sendiri. Ia juga mempunyai kelebihan dalam hal memimpin, mengayomi, memerintah pasukan yang jauh lebih besar dari para pendahulunya. Di Mesir ia dianggap sebagai Fir'aun dan anak dewa Amun, sedangkan rakyatnya memandang Alexander sebagai putra dewa Zeus. Masa kejayaan Alexander the Great relatif cukup singkat, yakni hanya 13 tahun. Ia mewariskan pengaruh yang besar terhadap dunia, pengaruh Yunani. Alexander Agung meninggal pada usia muda, yakni 32 tahun, di Babilonia. Setelah kematian Alexander the Great, para jenderal Makedonia memecah kekaisaran menjadi provinsi-provinsi untuk dikuasai masing-masing. Mulailah konflik dan peperangan terjadi. Peperangan berkecamuk antar saudara. Beberapa mengakui saudara tiri Alexander, Philippus III, sebagai raja. Yang lain mengakui Alexander IV, putra dari Alexander Agung, dari Roxana, yang masih bayi, sebagai pemimpin yang sah. Dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi. Dinasti Han adalah periode masa keemasan bagi Tiongkok. Hingga saat ini etnis mayoritas Tiongkok menyebut diri mereka sebagai suku Han. Dinasti Han berkuasa setelah dinasti Qin dan sebelum zaman tiga negara 220 sampai dengan 280 Masehi. Dinasti ini bertahan selama lebih dari 4 abad dan periode selama dinasti ini berkuasa dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Dinasti ini didirikan oleh pemimpin pemberontak Liu Bang yang dikenal secara anumerta dengan nama Kaisar Gaozu. Dalam perjalanan pemerintahannya, dinasti ini diselingi oleh dinasti Qin yang didirikan oleh mantan wali penguasa Wan Mang. Pada periode ini menyebabkan dinasti Han terbagi menjadi 2 periode, Han Barat atau Han Awal 206 sebelum Masehi sampai dengan 9 Masehi dan Han Timur atau Han Akhir 25 sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi. Dinasti Han Barat berdiri 206 sebelum Masehi hingga 9 Masehi oleh Liu Bang yang menyatukan seluruh Tiongkok dan mengangkat dirinya sebagai Kaisar Gaozu. Dinasti Han dibagi menjadi 13 wilayah, sepertiga wilayah dinasti di bagian barat dan 10 kerajaan di 2/3 wilayah lainnya. Untuk menghindari perang saudara, Liu Bang mengangkat beberapa jenderalnya menjadi penguasa di wilayah-wilayah tersebut. Wilayah dinasti Han meluas ke sebagian besar wilayah Xiongnu di utara dan ke selatan hingga Vietnam dan Korea modern. Kekaisaran Han dibagi menjadi daerah-daerah yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat yang disebut Jun, serta sejumlah kerajaan semi-otonom. Kerajaan-kerajaan ini secara bertahap kehilangan kemerdekaannya, terutama setelah pemberontakan 7 negara. Dari masa pemerintahan Kaisar Wu yang berkuasa 141 sebelum Masehi hingga 87, pemerintah Tiongkok secara resmi mendukung ajaran Konghucu sebagai ideologi pendidikan dan politik yang digabungkan dengan kosmologi dicetuskan oleh para cendekiawan seperti Dong Zongsu. Dinasti Han di bawah Kaisar Wu ini menciptakan beberapa monopoli pemerintah untuk menarik uang rakyat, arak, garam, koin hingga besi. Semuanya merupakan monopoli di bawah pemerintah. Jalur sutra diciptakan pada masa dinasti Han serta mengubah masa depan Tiongkok. Kamus biografi dan sejarah ditulis untuk mendefinisikan bagaimana sejarah Tiongkok akan ditulis untuk masa-masa setelah dinasti Han. Dinasti Han mengalami keruntuhan pada tahun 220 Masehi akibat pemberontakan Serban Kuning. Cao Pi, Raja Wei, merebut tahta dinasti Han dari Kaisar Xian dan menjadikan dirinya Kaisar Cao Wei. Maka dengan ini dinasti Han jatuh sepenuhnya. Kekaisaran Persia Achaemenida. Kekaisaran Persia Achaemenida atau dikenal pula sebagai Kekaisaran Persia Pertama
adalah Kekaisaran Persia di Asia Selatan dan Barat Daya yang didirikan oleh Kores Agung dengan menggulingkan Konfederasi Medes. Kekaisaran ini meluas hingga pada akhirnya menguasai wilayah yang amat besar di dunia kuno pada tahun 500 sebelum Masehi. Wilayahnya membentang dari lembah Indus di timur hingga ke Trakia dan Makedonia di perbatasan timur laut Yunani. Tidak ada kekaisaran lain semasa itu yang lebih besar daripada Kekaisaran Achaemenida. Bangsa Persia menyebut diri sebagai Pars yang berasal dari nama suku Arya asli yakni Parsa dan bermukim di daerah yang mereka beri nama Parsua yang dibatasi oleh sungai Tigris di sebelah barat dan Teluk Persia di sebelah timur. Tempat ini menjadi pusat wilayah kerajaan Achaemenida. Dari daerah inilah Kores Agung pada akhirnya muncul dan mengalahkan bangsa Medes dan Kekaisaran Babilonia, membuka jalan penaklukan hingga ke Mesir dan Asia Kecil. Pada puncak kejayaannya setelah penaklukan Mesir, kekaisaran ini menempati wilayah yang luasnya mencapai 8 juta kilometer persegi, meliputi 3 benua Asia, Afrika, dan Eropa. Luas wilayah Kekaisaran Achaemenida kalau digambarkan dengan peta geografis saat ini menjadi wilayah Iran, Turki, sebagian Asia Tengah, Pakistan, Trakia, dan Makedonia, sebagian besar daerah pesisir Laut Hitam, Afghanistan, Irak, Arab Saudi Utara, Yordania, Israel, Lebanon, Suriah, serta semua pusat pemukiman di Mesir kuno hingga ke barat sejauh Libya. Dalam sejarah barat, Kekaisaran Achaemenida disebutkan sebagai musuh negara-negara kota Yunani. Wilayah Kekaisaran Achaemenida yang amat luas dengan keragaman etnokultural yang luar biasa pada akhirnya menjadi kerugian karena penyerahan kekuasaan kepada pemerintah lokal melemahkan otoritas pusat milik kerajaan, membuat banyak energi dan sumber daya terbuang akibat harus menghentikan pemberontakan lokal. Inilah penjelasan logis kenapa ketika Alexander Agung dari Masedonia menginvasi Persia pada tahun 334 sebelum Masehi menghadapi kekaisaran yang sudah terpecah belah dengan pemimpin yang mulai lemah, mudah dihancurkan. Warisan sejarah Kekaisaran Achaemenida bukan pengaruh teritorial dan militer saja, melainkan meliputi pengaruh kebudayaan, sosial, serta keagamaan. Banyak orang Athena yang mengadopsi kebiasaan Achaemenida dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebesaran inilah Alexander Agung yang menaklukkan kekaisaran ini masih menghormati adat istiadat dan memerintahkan orang Yunani untuk ikut menghormati raja-raja Persia, termasuk Kores Agung yang konon Alexander Agung kagum terhadapnya. Achaemenida runtuh pada tahun 330 sebelum Masehi, kemudian terbagi menjadi kerajaan Ptolemaic dan Kekaisaran Seleukia, serta wilayah-wilayah kecil lain yang memerdekakan diri pada masa itu. Kekaisaran Seleukia. Alexander Agung telah menaklukkan Kekaisaran Persia Achaemenida dalam waktu yang sangat singkat. Alexander Agung juga meninggal dalam usia muda. Ia meninggalkan imperium yang sangat luas yang sebagian telah dipengaruhi oleh budaya Helenis tanpa ahli waris yang dewasa. Karenanya para jenderalnya saling memperebutkan kekuasaan atas kekaisaran peninggalannya. Adalah Seleucus, salah seorang jenderalnya mengangkat diri sebagai penguasa di wilayah Babilonia pada tahun 312 sebelum Masehi. Ia memerintah bukan hanya Babilonia, tetapi juga keseluruhan wilayah timur dari Kekaisaran Alexander. Setelah kemenangannya, juga kemenangan Lysimachos atas Antigonos dalam pertempuran Ipsus pada tahun 301 sebelum Masehi, Seleucus menguasai wilayah timur Anatolia dan bagian utara Suriah. Di Suriah ia mendirikan ibu kota yang baru, di Antiochia di Orontes, sebuah kota yang dinamai sesuai dengan nama ayahnya. Ibu kota alternatif dibangun di Seleukia di Tigris di utara Babilonia.
Kekaisaran Seleukia mencapai puncak kejayaannya setelah mengalahkan Lysimachos yang dulu adalah sekutu pada Korupedion pada tahun 281 sebelum Masehi. Seleukos memperluas kekuasaannya hingga mencakup bagian barat Anatolia. Secara geografis, Kekaisaran Seleukia merentang dari Laut Aegea hingga ke Afghanistan, mempersatukan berbagai ras dan bangsa antara lain bangsa Yunani, Persia, Media, Yahudi, sampai India. Para penguasanya berniat menerapkan kebijakan kesatuan rasial yang dimulai oleh Alexander Agung. Pada tahun 313 sebelum Masehi, gagasan Helenis telah memulai ekspansinya berlangsung selama hampir 250 tahun di lingkungan budaya Timur Dekat, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Wilayah yang luas lagi-lagi menjadi kendala bagi Seleukia untuk mempertahankan diri. Wilayah timur yang luas dari dinasti Seleuki terbukti sulit untuk dikuasai. Seleukos menyerang India pada tahun 304 sebelum Masehi, tetapi dikalahkan oleh Chandragupta Maurya, pendiri Kekaisaran Maurya. Wilayah-wilayah lain banyak yang lepas sebelum kematian Seleukos adalah Gedrusia di tenggara dataran tinggi Iran, dan di sebelah utaranya ada Arakusia di tepi barat sungai Indus. Kekuasaan Seleukia memudar pada saat anak Antiochos II naik tahta sekitar 246 sebelum Masehi. Kekuasaan dinasti Seleuki tampak makin merosot. Seleukos II secara dramatis dikalahkan dalam Perang Suriah ketiga melawan Ptolemeos III dari Mesir. Konflik internal ia juga melawan Antiochos Irak, saudaranya sendiri. Di Asia Kecil, dinasti Seleuki kehilangan kekuasaannya. Kekaisaran Seleukia menjelma menjadi daerah yang dianggap tidak penting. Akhirnya di bawah kendali Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Seleukia terpecah oleh perang saudara antara Antiochos XIII Asiaticus dan Philippus II dan runtuh pada tahun 63 sebelum Masehi. Demikianlah ulasan tentang 6 imperium besar yang pernah berkuasa di muka bumi ini pada zaman purba, era sebelum Masehi. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman, sahabat, dan kerabat untuk berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.